Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma qawmi Islam wal iman minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat wansurna ala iqamati rabbi ighfir lana innaka bil khair wa ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله والله أكبر. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Ahmaduhu subhanahu al-wahidul azizul ghaffar. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله إمام المتقين وقدرة الأبرار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة دائمة ما تعاقب الليل والنهار. أما بعد، فيا إخوة الإسلام أوصيكم ونفسي بتقوى الله القائل في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر Inna syani'aka wal abtar. Sadaqallahul azim. Al-hajjul mabrur laisa lahul jazaa illa al-jannah. Al-hadits atau kama qala. Hadirin jamaah salat Idul Adha di musola
An-Nur rahimakumullah, Nur Syafi'i rahimakumullah. Untuk pertama kali kami berwasiat kepada diri kami pribadi dan juga kepada para jamaah agar selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita hari ini mulai tadi malam menegungkan takbir, tahmid, tahlil. Tujuannya adalah memuji kepada Allah. Karena kita hidup di dunia ini adalah hanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melakukan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengertian takwa juga seluruh yang dilarang oleh Allah dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berusaha totalitas untuk meninggalkan zahiran wa batinan. Supaya kita menjadikan la'allakum tattaqun, hamba yang takwa, yang benar menurut Allah Subhanahu wa taala, bukan benar menurut makhluknya, apalagi sesama manusia. Oleh karena itu dalam kesempatan Idul Adha ini mari kita muhasabah untuk diri kami pribadi. Di dalam ayat tadi Allah menegaskan, yaitu di dalam suratul Kautsar, bahwa inna a'tainakal kautsar, sungguh banyak kenikmatan yang telah diberikan kepada kita semua. Kenikmatan yang sangat banyak itu diantaranya kehidupan kita. Kita diberikan ruh oleh Allah. Kita diberikan malaikat hafadh yang selalu menjaga di dalam tubuh kita. Dan kita juga diberikan nafsu oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa hidup di dunia ini. Tanpa ketiga unsur ini kita tidak berarti apa-apa. Oleh karena itu, mari dalam kesempatan ini kita muhasabah supaya kita tahu bahwa siapa sebenarnya diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fasholli li rabbika wanhar. Ahli tafsir mengatakan fasholli adalah salat Idul Adha. Dan kita sekarang sudah melaksanakan bersama-sama, artinya kita taat kepada Allah melaksanakan, yaitu yaumul Aidul atau bersolat sunnah Idul Adha. Wanhar, dan sebentar lagi kita juga melangsungkan, yaitu penyembelihan hewan kurban. Oleh karena itu Nabiullah Ibrahim alaihissalam, manusia pun kagum, malaikat pun kagum kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Karena Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan ubudiyahnya tidak cukup. Mereka harus mengorbankan sesuatu yang dia senangi. Dan dia laksanakan, yaitu melaksanakan kurban 1000 ekor kambing, 300 ekor sapi, dan 100 ekor unta. Dan sampai sekarang belum ada yang menyamai rekornya ketaatan Nabiullah Ibrahim kepada yang lainnya. Dan nabi-nabi pun belum ada yang menyamai, yaitu ketika Nabiullah Ibrahim berkurban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya oleh para malaikatnya, Ibrahim, kami takjub kepada engkau, manusia takjub kepada engkau ya Ibrahim. Kemudian Nabiullah Ibrahim mengatakan, aku kurbankan ini belum seberapa. Andaikan aku dikaruniai seorang anak dan itu diperintah oleh Allah, akan aku kurbankan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga digambarkan di dalam surah As-Saffat bahwa Nabiullah Ibrahim melaksanakan perintah itu. Di dalam ayat yang surat As-Saffat dikatakan falamma balagha ma'usaya, ketika Nabiullah Ismail sudah beranjak dewasa. Ada yang mengatakan 7 tahun, ada yang mengatakan 9 tahun. Kemudian nazar Nabiullah Ibrahim ini ditagih oleh Allah, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabiullah Ibrahim sendiri lupa kalau pernah bernazar bahwa ketika dikaruniai seorang anak, dia akan dikurbankan, akan disembelih untuk kepentingan ataupun taat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sehingga di dalam ayat lanjutannya adalah qala ya bunayya inni ara fil manam. Wahai anakku, sesungguhnya aku tadi malam bermimpi, yaitu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa mimpinya itu? Anni adbahuka fanzur madza tara. Yaitu diperintah oleh Allah untuk menyembelih kamu. Kemudian fanzur madza tara, wahai Pak Ismail, apa pendapatmu ketika aku mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala? Sehingga mimpi yang pertama itu dikatakan yaitu yaumut tarwiyah. Artinya kita disunahkan untuk puasa tarwiyah. Besoknya lagi mimpi lagi dengan mimpi yang sama. Sehingga tanggal 9 Dzulhijjah itulah dikatakan yaumul Arafah. Dan bersamaan itu dengan jamaah kita yang ada di Makkahul Mukarramah, yang ada di Arafah, bersama-sama untuk melakukan wukuf di padang Arafah. Kemudian hari ke-10-nya dan dilaksanakan yaitu Yaumun Nahr, yaitu yaumul hari penyembelihan, hari berkurban, hari yang betul-betul dipasrahkan Nabi Ismail kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika diminta pendapat fangdur madza tarwa Ismail, bagaimana pendapatmu ketika aku diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih kamu? Kemudian Abdullah Ismail mengatakan di dalam Al-Quran, qala ya abatif al-ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sholihin. Wahai ayah, wahai Nabiullah Ibrahim, laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga engkau nanti menjumpai aku termasuk orang-orang yang sabar, orang-orang yang pilihan Allah Subhanahu wa taala, karena perintah Allah tidak ditawar lagi, samina wa atona. Oleh karena itu di dalam gambaran ini bahwa Nabiullah Ibrahim adalah diberikan julukan Khalilullah. Kemudian ketika kita paham bahwa pengorbanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, di dalam ayat yang lain dikatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan wahai Muhammad, ketika hamba Allah mencintai aku, maka syarat yang pertama adalah fattabi'uni. Dimaknai di dalam ahli tafsir bahwa atiullah wa atiur rasul, taat kepada Allah dan taat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya ketika kita diperintahkan oleh Allah fasalli, maka salatlah, wanhar, maka berkurbanlah. Andaikan kita paham ayat ini, insyaallah hewan kurban yang ada di depan kita insyaallah sudah banyak sekali. Artinya sesuai dengan keyakinan kita, sesuai dengan kemampuan kita, dan dibuktikan oleh Nabiullah Ibrahim, yaitu fattabi'uni. Ketika syarat ini dipenuhi, kita juga sholat, kita juga berkurban, kita juga berinfak, kita juga zakat, kita juga bersedekah. Baru Allah mengatakan yuhibbukum, Allah baru mencintai hamba-hamba yang atiullah wa atiur rasul. Ketika Allah mencintai kita, ketika Allah mencintai Nabiullah Ibrahim, apapun yang keperluan kita akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru Allah mengatakan fa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Dan ketika Allah mencintai kita, Allah akan mengampunkan, Allah akan memberikan maaf kepada kesalahan-kesalahan kita yang dulu. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Kita tahu bahwa pengorbanan itu adalah sesuai dengan keyakinan kita. Kenapa Nabiullah Ibrahim yakin bahwa setelah mengorbankan 1000 ekor kambing, 300 sapi dan 100 unta, tapi masih dimintai oleh Allah untuk mengorbankan putranya? Karena Nabiullah Ibrahim diuji oleh Allah sampai seberapa jauh cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabiullah Ibrahim melaksanakan itu, beliau diberikan julukan Khalilullah. Dan dari situlah perang setan untuk menggoda kita. Dan kalau kita kembalikan
kepada diri kita pribadi sekarang yang masing-masing. Karena di dalam Idul Adha ini ada 2 poin yang harus penting, yaitu pengorbanan dan ibadah haji. Ini yang tidak bisa kita pisahkan. Ketika kita sudah melaksanakan kurban, ketika kita sudah melaksanakan infak kepada baginda, kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, insyaallah Allah pasti mengatakan yuhibbukumullah. Allah mencintai kita. Ketika Allah mencintai kita, apapun yang kita inginkan, apapun yang kita lakukan akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita sudah menginginkan bahwa bagaimana pelaksanaan ibadah haji? Ibadah haji pun juga perlu pengorbanan. Kita membayar uangnya terlebih dahulu sebelum kita berangkat. Mungkin dari saudara-saudara kita yang ada di sini sudah banyak yang membayarkan ongkos naik hajinya. Tapi saat ini belum sampai dipanggil oleh Allah. Belum melaksanakan, tunggu antrian, waiting list. Dan itu semua bagaimana? Kecemasan di dalam hati kita masing-masing. Oleh karena itu, di dalam melaksanakan ritual ibadah haji yang itbaq kepada baginda Rasulullah, yang itbaq kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ada sebuah kisah yang sangat menarik ketika Abdullah bin Mubarak, ketika beliau melaksanakan dan beliau tahu bagaimana pengorbanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Mubarak adalah terkenal ulama Makkahul Mukarramah, ulama yang sangat masyhur. Ketika melangsungkan ibadah haji dan ritual hajinya selesai, Abdullah bin Mubarak bersandar di sudut Ka'bah dan beliau tertidur. Dari tidurnya itu Abdullah bin Mubarak bermimpi dan melihat ada dialog di antara para malaikat. Di antara malaikat itu membicarakan bahwa berapa orang yang haji hari ini, tahun ini. Yang satunya mengatakan bahwa kurang lebih 700.000 orang. Berapa di antara 700 orang itu ibadah hajinya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada satupun yang diterima hajinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendengar dan bermimpi seperti ini, Abdullah bin Mubarak menangis. Bagaimana nasibnya umat Islam? Mereka sudah mengorbankan, membayar uang dan menunggu sekian lama, tapi hajinya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam dialog itu dikatakan bahwa ada satu orang yang diterima hajinya oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi hajinya beliau tidak berangkat ke Makkahul Mukarramah atau ke Madinatul Munawwarah. Siapa itu? Di antara dialog para malaikat itu, beliau adalah Sa'id bin Muhaffah, orang Damaskus. Setelah mendengar ini, beliau beranjak bangun. Abdullah bin Mubarak setelah menyelesaikan haji wadahnya, beliau tidak langsung pulang, tapi mendatangi ke Damaskus mencari siapa yang namanya Sa'id bin Muhaffah. Setelah ketemu dengan Sa'id bin Muhaffah, dikatakan assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya, panjenengan Sa'id bin Muhaffah? Iya, saya Sa'id bin Muhaffah. Panjenengan Abdullah bin Mubarak. Ya Allah, kenapa engkau datang ke sini ya Syekh? Panjenengan adalah ulama besar, ulama termasyhur di Makkahul Mukarramah. Kenapa mencari saya? Wahai Sa'id bin Muhaffah, coba ceritakan, kamu punya amalan apa sehingga namamu disebut oleh para malaikat? Sehingga Allah mengatakan yuhibbukumullah di dalam ayat yang telah saya bacakan tadi. Kemudian Sa'id bin Muhammad mengatakan, saya tidak punya amalan apa-apa, justru saya juga tidak berhaji. Coba ceritakan apa yang telah terjadi pada dirimu, dan kamu punya amalan apa sehingga namamu disebut oleh para malaikat, sehingga namamu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Sa'id bin Muhammad mengatakan, wahai Syekh, ketika aku mendengar lantunan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Aku menangis dan pada saat itulah pekerjaanku yang tukang sol sepatu. Aku mengumpulkan sedikit demi sedikit, aku kumpulkan uang itu sehingga terkumpullah 350 dirham. Sehingga dari uang itu nanti insya Allah aku akan berangkat haji. Tetapi pada saat uangku sudah terkumpul dan istriku pada saat itu sudah hamil, kemudian istriku mengatakan padaku, wahai suamiku Sa'id bin Muhaffah, aku pingin sekali, aku ngidam, ada masakan yang bau enak sekali. Coba kamu cari siapa yang masak ini, coba beli atau minta kepada seseorang. Aku sangat kepingin masakan itu. Kemudian Sa'id bin Muhaffah beranjak keluar dari rumah dan mencari
dari mana sumber masakan itu. Dan ketemulah yaitu ke rumahnya seorang janda yang pada saat itu memasak sesuatu. Diketuklah pintunya. Setelah diketuk, assalamualaikum, waalaikumsalam. Mari, misal ada apa wahai fulan, wahai syekh? Ini ibu, mohon maaf, saya ingin minta sedikit aja, atau saya membeli masakan ibu sedikit saja karena istri saya sedang mengandung, mungkin mungkin ngidam. Kemudian dikatakan oleh ibu janda itu, wahai syekh, wahai orang yang bijaksana, makanan ini adalah halal bagi kami dan haram bagi Tuhan. Loh, kenapa ibu mengatakan seperti itu? Iya, karena kami sudah 3 hari 3 malam tidak makan beserta anak-anak kami, sehingga kami keluar dan menemukan yaitu bangkai keledai. Sehingga dengan bangkai keledai itu saya potong sedikit, saya masak untuk anak-anak saya supaya bertahan hidup. Kemudian mendengar cerita seperti itu, Sa'id bin Wahabah mengambil uang yang hajinya 350 yang ditabungkan, diberikan kepada ibu tadi yang janda yang memasak, yaitu sedikit daging bangkai tadi. Kemudian sambil memberikan kepada ibu yang janda tadi, dikatakan, ya Allah, inilah haji kami ya Allah. Ya Allah, inilah pengorbanan kami ya Allah. Kami tidak berhaji, tidak masalah, tapi inilah haji kami ya Allah. Dari situlah kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari situlah Sa'id bin Wahabah kemudian dibahas oleh para malaikat. Dari kisah cerita ini mungkin saudara-saudara kita ada yang setoran ON-nya sudah lama sekali, 10 tahun, ada yang 20 tahun belum dipanggil. Saya yakin ketika panjenengan nanti pada saatnya belum dipanggil dan diambil oleh Allah, saya yakin panjenengan sudah niatan haji. Dan saya yakin panjenengan akan disejajarkan dengan Sa'id bin Wahabah yang mana beliau tidak berhaji tapi hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari kisah cerita singkat ini, mari ketika kita berkurban jangan sampai ada yang ketinggalan. Kita bagi rata hewan daging kurban itu supaya kita betul-betul bisa merasakan bahwa orang-orang yang fakir miskin pada saat hari ini Idul Kurban merasakan betapa nikmatnya ketika kita bisa makan bersama-sama. Betapa indahnya ketika panitia kurban juga tidak bisa memilah-milah, artinya menyamaratakan, sehingga fakir miskin tetap kita prioritaskan supaya tidak ada keluhan yang telah saya sampaikan seperti ceritanya Sa'id bin Wahabah ini. Semoga dengan cerita singkat ini dan Idul Kurban ini menjadikan kita sebagai hamba yang mutakin diberikan rezeki yang banyak, panjang umur, sehingga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk naik pergi haji, dan kita sendiri dimudahkan untuk selalu berkorban. Ingat, ada 3 hari tasyrik, tanggal 11, 12, 13. Barangkali kita punya rezeki, mari kita beli hewan kurban untuk berkorban untuk diri kita sendiri dan untuk diri keluarga kita sendiri, supaya kita ibadah kita tidak hanya ibadah ritual, tapi kita ibadah kurban. Itu adalah termasuk ibadah di muaranya Allah, di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi husnin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha alladhi li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu
صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الحمد لله الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. واعلموا أنما يومكم هذا يوم العيد الأضحى يوم السرور. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم طول عمرنا في طاعة الله وصحح أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا ووسع أرزاقنا وإلى الخير قربنا وإلى الشر بعدنا وقضي حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا زيارة مكة والمدينة. اللهم يسر لنا أمورنا زيارة مكة والمدينة. اللهم يسر لنا أمورنا زيارة مكة والمدينة. أستغفرك يا الله وأتوب إليك فيما عفا من جميع الذنوب. اللهم يا الله أنت واحد في السماء وأنت واحد في الأرض وأنت واحد في الأفعال. اللهم يا الله إنك على كل شيء قدير وإنك لسامع الدعاء. اسمع دعاءنا يا الله اسمع دعاءنا يا الله اسمع دعاءنا يا الله لمفهوم كلامك. إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. شتت الباطل وشتت كيد العدو والقرن والعيال ولو على نفسنا من نفسنا والأمر الذي يعينهم تصلى نار حامية وأستعين في جنة النعيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم. Oh, barakallah, pinter rek, ngaji.